Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama Smart Biva. Ini video part 2 dengan judul diskresi. Video pertama, part 1 tadi sudah saya menjelaskan apa itu diskresi, apa fungsinya, kenapa dia lahir. Nah, kita lihat diskresi dalam landasan hukum kita, hukum Indonesia. Kita bisa lihat landasan hukum diskresi yaitu sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat pada pasal 22 ayat 1. Menyatakan bahwa dalam hal-hal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi dalam Undang-Undang Dasar kita, Dasar 1945, pasal 22 ayat 1 memberikan adanya di situ landasan daripada diskresi, bahwa jika dalam hal-hal kepentingan yang memaksa, ada suatu hal kegentingan yang harus diselesaikan oleh pemerintah, maka pemerintah atau presiden dalam konteks ini adalah bisa mengeluarkan perpu, peraturan perundang-undangan. Apa contohnya? Ketika masih ingat di zaman SBY, ketika waktu itu lagi bergulirnya bahwa pemilihan gubernur itu cukup di Dewan saja. Bahkan mau undang-undang sudah disahkan oleh Dewan. Kemudian pemerintah, pada waktu itu masyarakat, mahasiswa, dan elemen-elemen lainnya melakukan demonstrasi terkait tidak kesetujuannya daripada bahwa pemilihan gubernur itu hanya melalui Dewan saja, tidak perlu pemilihan umum. Maka SBY pada waktu itu mengeluarkan perpu bagaimana bahwa membatalkan daripada undang-undang yang sudah dikeluarkan tadi terkait pemilihan gubernur melalui DPR. Itu perpu, hal yang suatu kegentingan. Menurut pemerintah pada waktu itu, hak kegentingan harus memaksa. Jadi mengeluarkanlah diskresi, menggunakanlah diskresi beliau sebagai pemerintah pada waktu itu. Nah, kita lihat lagi dalam pasal 22 ayat 1 ini ada unsur kebebasan yang bertindak pemerintah, secara khusus presiden yang notabene sebagai penanggung jawab atas bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal menciptakan kondisi yang tepat menguntungkan rakyat, sehingga presiden diberi suatu kebebasan untuk menetapkan suatu bentuk kebijakan yang dinamakan perpu sebagai antisipasi adanya kondisi tiba-tiba timbul tanpa harus menunggu pemerintah dari badan yang diserahi atau tugas atau fungsi legislatif. Nah, jadi adanya diskresi ini, penggunaan diskresi ini tidak serta-merta seenaknya, tetapi hanya kondisi-kondisi yang dianggap itu genting dan penting, maka pemerintah menggunakan diskresi. Nah, misalnya pada konteks kemarin ya, baru-baru ini terkait Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana mahasiswa, para buruh, praktisi, baik hukum, politik, dan lainnya banyak memberikan kritikan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, langkah sudah ditetapkan oleh DPR. Kemudian sebenarnya bisa pemerintah mengeluarkan perpu kalau hal itu suatu itu dianggap genting. Tetapi kebijakan politik hukum pemerintah Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan perpu. Mungkin dianggap itu tidak genting dan penting, maka tidak mengeluarkan diskresi. Tapi bisa dilakukan diskresi dengan mengeluarkan perpu. Ini landasannya berasal dari Undang-Undang 1945. Sudah jelas diskresi pemerintah itu ada landasan hukumnya. Nah, landasan yang lain adalah terdapat di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014. Ini undang-undang tentang pemerintah daerah atau undang-undang otonomi daerah. Nah, merupakan perpanjangan tangan sebenarnya undang-undang ini kan perpanjangan tangan dari Undang-Undang 1945 pasal 18 pada prinsip
seharusnya dalam undang-undang ini memberikan keleluasaan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar bahwa aparat pemerintah daerah atau pemerintah daerah dalam pengertian luasnya dan sempitnya untuk dapat memberdayakan potensi daerah yang ada menurut prakarsa sendiri dalam rangka mesejahterakan rakyat di daerah sesuai dengan kondisi daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini adanya kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan diskresi. Bagaimana kemudian mengembangkan daerahnya, adanya kebebasan. Pada konteks kebebasan di sini adalah ada batasannya untuk melakukan pengembangan daerah dan tujuan akhirnya adalah bagaimana kemudian mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan rakyat daerah. Nah, apakah itu misalnya dalam konteksnya adalah mengembangkan apa yang dimiliki daerah itu, apakah sektor pertanian, apakah sektor pariwisata, atau sektor pertambangan lainnya. Maka ada kebebasan pemerintah daerah pada konteks di sini. Ada diskresi, ada landasan hukumnya dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, apa contoh simpelnya diskresi? Begini, diskresi itu contoh simpelnya adalah misalnya di perempatan lampu merah diatur dalam undang-undang lalu lintas itu jika lampu merah maka stop, lampu hijau maka jalan, lampu kuning perhatian ya kan. Nah, maka ini sudah diatur. Kemudian polisi lalu lintas bisa memberhentikan pada waktu pengendara di jalan misalnya dalam kondisi kan sering kan di lampu merah itu ada polisi kan, ada polisi, kemudian dia bisa menahan walaupun dia itu lampu hijau, dia bisa menyuruh untuk berjalan walaupun lampu merah. Di situ contoh konkret atau contoh jelas bahwa itu diskresi, itu bagian daripada diskresi karena diberikan keleluasaan. Saya udah jelaskan tadi di awal bahwa diskresi ada landasan bahwa munculnya daripada AAUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kenapa? Dengan adanya diskresi ini maka dikhawatirkan pemerintah melakukan kesewenang-wenangan atau kewenangan daripada diskresi ini menyalahgunakan diskresinya. Maka muncullah kemudian di waktu itu di Belanda dilakukan, saya jelaskan di video yang sebelumnya, bahwa video tentang AUPB ini bahwa adanya untuk pembatasan, maka lahirlah daripada AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka diskresi kemudian muncul dengan ini sudah diberlakukan, walaupun prosesnya panjang saya sudah jelaskan, nanti lihat video sebelumnya, bahwa intinya diskresi maka harus menganut daripada asas-asas yang dalam konteks Indonesia. Kalau di Undang Belanda itu asas-asas umum ini ada sekitar 13. Tapi kemudian di Indonesia dirumuskan menjadi 7 asas. Ada asas kepastian hukum, ada asas tertib penyelenggara pemerintah, asas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas. Nah, maka pemerintah dalam melakukan diskresi harus memperhatikan asas-asas ini, nilai-nilai daripada AUPB. Karena AUPB itu lahir dari, saya katakan di awal tadi bahwa merupakan anak kandung daripada diskresi. Lahirnya AUPB ini karena untuk sebagai batasan daripada diskresi, supaya pemerintah tidak leluasa untuk seenaknya saja, dalam konteks seenaknya saja untuk melakukan diskresi karena ada kewenangannya untuk diskresi. Oke, ini sebagai pengantar dan diskusi kita. Silakan jangan lupa like dan subscribe ya, dan komentar supaya kami dari Smart Biva selalu menjanjikan video-video terbaik. Kritikan dan saran sangat kami butuhkan. Oke. Salam Smart Biva, salam sukses untuk semuanya.